Dek, abang tunggu di simpang ya. Sungguh itu tidak lelaki yang gentleman. Lelaki yang gentleman adalah orang yang memang dia sudah siap dari sisi agamanya dan juga mentalnya. Misalnya nggak boleh berduaan, harus jaga aurat dan segala macamnya gitu. Itu malah mengekang kebebasan ya, Ustaz. Jangan sampai orang tua merasa malu, gengsi, canggung untuk membuka cerita terkait dengan perasaan menyukai lawan jenis ini. Jangan sampai. Jumpa lagi di Sapa Edu Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 87,6 MHz Radio DFM, saluran edukasi berkarakter. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita curahkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai nikmat yang sangat banyak yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah mengetahui nikmat keimanan yang pertama, kemudian nikmat kesehatan, nikmat bisa mendengar sehingga di pagi ini bisa mendengar radio DFM. Masya Allah. Salam beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar setia Radio DFM, alhamdulillah tentu kembali kita di dalam program Sapa Edu Pagi, memberikan dialog yang bermanfaat dan juga tentunya menarik. Nah, berbicara tentang kehidupan kita di sekolah nih sahabat muslim semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mungkin pernah merasakan bersekolah di SD, SMP dan juga SMA. Nah, kira-kira satu hal mungkin yang sering muncul ketika kita itu sudah mulai beranjak dari SD ke SMP itu apa ya teman-teman semua? Seperti ada rasa-rasa apa begitu di hati ya, Ustaz ya? Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Septiadin Nefri, hafizahullah ta'ala. Di bahasan kita, cinta remaja versus cinta dalam Islam. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabar Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Habib. Sehat Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Sedikit tadi yang sampaikan ya Ustaz, ada rasa-rasa nih di hati kita ketika kita sudah mulai remaja nih Ustaz. Nah, ini kan sering banget kita melihat ataupun pernah mendengar ya, ada ungkapan uhibbuki fillah ya. Uhibbuka fillah gitu Ustaz. Aku cinta kepadamu karena Allah. Nah, sebenarnya gimana sih Ustaz cara membedakan mana cinta yang benar berlandaskan iman kita atau mana yang cuma sekedar baper gara-gara perhatian sesaat ya Ustaz? Ya agak berat pembahasannya. Kak Habib lebih pengalaman daripada anak tampaknya. Tidak dari sisi usia saja ternyata, keilmuan Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pendengar radio DFM dimanapun berada yang semua rahmati, bahwasanya cinta siapapun pernah merasakan. Hatta Nabi Adam alaihissalam bahkan telah Allah berikan surga. Makanya kita pernah mendengar seorang syekh bercerita, Allah menciptakan manusia dari seluruh sudut pandang manusia atau dari seluruh sumber yang tiap-tiap manusia ada. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapak. Hawa diciptakan di luar dari rahim seorang wanita. Dan kita adalah gabungan dari ayah dan ibu kita. Maka di sini bahwasanya apapun fasilitas yang kita dapatkan, memang rasa cinta harus terpenuhi tentunya. Dan itu memang dari pasangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, yang mana Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Yang mana di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ya Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan dari kalangan kita agar kita itu litaskunu ilaiha, condong dan tentram kepadanya. Nggak ada cerita orang yang cinta itu marah-marah kerjanya. Oh Ustadz, ada Ustadz. Kan kejadian yang viral sekarang, yang di salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang mahasiswa. Iya, karena tidak bertempat. Cintanya tidak sesuai dengan syariat. Bukankah Allah sudah menyampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Allah sudah sampaikan jangan dekati zina.
Bahkan di sini para ulama mengatakan jalannya pun jangan mau menuju si perempuan tersebut atau si perempuan menemui si laki-laki tersebut, ya. Karena dikatakan innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya, karena itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina apapun itu dilarang dalam syariat. Bagaimanapun modelnya. Bukankah kita bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW disukai oleh Khadijah binti Khuwailid. Yang mana Khadijah mendengar ada nama lelaki yang bernama Muhammad bin Abdullah, orangnya jujur, ya. Sampai Khadijah pun menaruh hati padanya. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Meminta bantuan kepada kawan wanitanya ataupun saudaranya untuk menyampaikan isi hati dari Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun maftuh, terbuka. Dan Nabi pun dikatakan ia menyampaikan kepada paman-pamannya agar paman-paman Nabi menyampaikan itikat keponakannya, yakni Rasulullah SAW, kepada paman-pamannya Khadijah. Nah, inilah satu jalan yang memang kita tempuh. Bukan seperti, dek, abang tunggu di simpang ya. Sungguh itu tidak lelaki yang gentleman. Lelaki yang gentleman adalah orang yang memang dia sudah siap dari sisi agamanya dan juga mentalnya, dan mendatangi orang tua dari si akhwat tersebut. Intinya bahwasanya ketika seseorang ingin sesuatu, dia ingin beli makanan mungkin, atau ingin membeli suatu benda, uang tidak ada, tapi dia ingin sekali benda tersebut. Apakah dia mencuri? Dia memang dapat, tapi caranya batil. Makanya bagaimana? Ya dia bekerja, dia melakukan usaha yang mungkin menghasilkan uang sampai terkumpullah nilai uang yang cukup dari senilai barang tersebut, baru dia bisa beli. Dan barang tersebut baru bisa dia dapat dengan cara yang halal. Tergantung dengan kita. Dia sama-sama dapat, mungkin bisa jadi, baik itu dengan cara yang halal ataupun yang haram. Tetapi kelezatan hanya didapatkan ketika melakukan itu saja. Misalkan contoh, hanya ketika ia mendapatkan barang tersebut. Tetapi kalau misalkan ia sudah selesai dengan barang tersebut, sudah, rasa kelezatan tidak ada. Sementara, temporary. Artinya berlezat-lezatnya hanya sebentar. Orang yang melakukan saling suka dengan tidak pada tempatnya. Artinya tidak dari kacamata Islam. Seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi memang kalau seandainya landasan kita itu bukan landasan yang hakiki, yang tidak kokoh begitu, Ustaz. Tentu apapun yang berdiri di atasnya itu akan mudah roboh. Hanya berdiri sesaat terus roboh gitu. Nah, Ustaz, sedikit mungkin ingin kita bedah nih, Ustaz, rasa ketenangan, sakinah versus galau nih, Ustaz. Nah, seperti yang Ustaz sampaikan tadi dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21 itu, Ustaz, kan disebutkan kalau cinta itu harusnya bikin tentram, sakinah begitu, Ustaz. Tapi kok kenyataannya remaja kita kalau udah jatuh cinta itu malah jadi galau maksimal gitu, Ustaz. Cemburuan, sampai nangis semalaman karena bla 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 segala macamnya begitu, Ustaz ya. Berarti ada yang salah ya, Ustaz, dengan cara mereka mencintai tadi ini, Ustaz. Mungkin penekanannya lagi nih, Ustaz. Nah, penekanannya Kak Habib adalah pertama, jalan yang ditempuh itu adalah jalan yang buruk, ya. Jalan yang memang tidak disyariatkan, yang Allah tidak ridhoi. Sesuatu yang tidak Allah ridhoi, hasilnya pun tidak akan bagus. Dan sebaliknya, itu poinnya. Apapun yang ia jalani dan itu Allah murka dengan jalan tersebut, belum lagi perbuatannya, tapi jalan menuju perbuatan tersebut, hasilnya bakal tidak bagus. Yakinlah, apapun itu. Dan sebaliknya, ketika kita menempuh suatu jalan yang jalannya itu mungkin jauh, banyak rintangan, ya, tapi subhanallah kita menempuh dengan koridor-koridor syariat, walaupun sulit Allah akan mudahkan. Dan hasilnya pun bakal bagus nantinya. Dan hati pun akan tenang. Karena contoh maksiat, kalau misalkan kita tidak tahu apakah ini baik atau buruk, kita bisa melihat dari alarm yang Allah kasih. Hati kita, jantung kita. Bahwasanya ketika kita melakukan suatu perkara dan hati kita nyaman, insya Allah itu adalah kebaikan dan Allah ridho dengan perbuatan tersebut. Tetapi kalau kita melakukan dan setelahnya hati kita deg-degan, deg-deg-ser kalau istilah anak muda sekarang, di situ bisa dikatakan maksiat yang ia lakukan, Kak Habib. Oke, berarti itu kacamata kita ya yang harus kita jadikan sebagai filter, diubah gitu ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Soal aturan dan batasan ya, Ustaz. Nah, sebagai pagar kehormatan kita sebagai seorang muslim, seringkali remaja itu merasa kalau
ada aturan, misalnya nggak boleh berduaan, harus jaga aurat dan segala macamnya gitu. Itu malah mengekang kebebasan ya Ustaz. Ini mungkin bukan rahasia umum lagi kalau dalam yang sudah memiliki anak dan mendidik anak ya sudah semakin dilarang, Nah, malahan semakin menjadi-jadi gitu Ustaz. Nah, padahal ini kan bagian dari tanggung jawab gitu Ustaz. Nah, kenapa sih Ustaz Islam memberi kita itu pagar yang ketat soal hubungan laki-laki dan perempuan? Padahal rasa suka itu kan fitrah kata orang itu Ustaz. betul. Sama seperti yang kita analogikan tadi, seseorang yang dia ingin jam tangan misalkan, dia ingin sekali jam tangan merek A, dan dari kecil mungkin dia sudah impi-impikan, sampai akhirnya ketika sudah memuncak rasa tersebut dan barang tersebut di hadapannya, tapi uang tidak mencukupi untuk memberi barang tersebut. Bisa jadi dia bersabar, ya mungkin kalau dianalogikan dalam kehidupan nyata ya berpuasa. Berpuasa. Karena itulah junnah tameng bagi seseorang untuk menahan syahwat. Yang nggak ada cerita orang yang berpuasa syahwat yang menggebu-gebu, tidak. Dan sebaliknya, kalau misalkan dia tidak menahan perasaannya untuk tidak mengambil barang tersebut, bahkan syaitan sudah memuncak menguasai akal sehatnya, berpikir jernihnya sudah sirna, sehingga silap, kalam apalah istilahnya, sampai akhirnya dia melakukan hal yang dilarang dalam syariat, maka perlu dipahami ujung-ujung yang tidak bagus, yakni ketika ia melakukan perbuatan zina, ya Allah sudah sampaikan tadi, jangan dekati zina. Karena apa? Efeknya pun akan buruk nantinya. Bisa jadi nanti dia diketahui oleh orang-orang, rasa malu pertama. Ya. Yang kedua, yakni ketika terjadinya hamil di luar nikah, dipastikan anak yang dilahirkan nasabnya tidak bisa disandarkan kepada yang punya kepada si bapak, karena hubungannya tidak resmi dari kacamata syariat Islam. Dan hal-hal yang lain sampai nanti pembagian harta dia bakal tidak dapat. Intinya di sini Islam memberikan jalan yang terbaik, yang mana ujung-ujungnya nanti pun akan balik kepada si pelakunya. Tetapi kalau dilanggar, maka ujung-ujungnya akan mendapatkan mudarat dari si pelaku tadi. Bahkan kerugian pun akan diperoleh seperti itu. Iya, Masya Allah. Tentu ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan juga ya, Ustaz. Terlebih mungkin berkaitan juga dengan lingkungan ya, Ustaz. Lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Tentu anak ini ketika ia memiliki suatu perasaan yang mungkin malu dia untuk mengungkapkan kepada orang lain begitu Ustaz, kepada orang tua. Pada orang tua mungkin malu ya. Pada guru lebih lagi malunya mungkin Ustaz. Yang paling mungkin ketika kita punya cerita unek-unek dalam hati kita ungkapkan ke teman-teman terkadang nih Ustaz. Nah ini nih Ustaz, gimana cara kita sebagai orang yang memiliki seharusnya bargaining power kita sebagai orang tua dan juga guru mengambil peran di sini Ustaz. Jangan sampai temannya ini yang menjadi teman cerita dia, padahal nggak tahu kita nih Ustaz, apakah dia berilmu tentang hal itu atau akan berujung pada hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya begitu. Atau tambah menjebloskan kita tentunya. Menjebloskan kemana? Ini gimana Ustaz? Orang tua dan sekolah. Aduh, ini pendengar agak berat pembahasan dari Kak Habib. Tapi peran orang tua di sini sebagaimana kemarin Ustadz Ilham sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pendidikan, baik itu pendidikan dunia, pendidikan syariat, ilmu din, memang itu bersumber dari keluarga terutama. Nah, peran orang tua, jangan sampai orang tua sibuk. Ya sudah sibuk, tidak masalah. Tapi setidak-tidaknya ada waktu yang ia luangkan untuk bercerita. Karena pendidikan itu, para ulama mengatakan, ya 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dengan kasih sayang. 7 tahun kedua dengan ketegasan halal, haram. 7 tahun ketiga dengan diajak diskusi walaupun belum tentu pendapatnya kita ikutkan. Karena bisa jadi mungkin beberapa pertimbangan pendapat orang tua lebih besar maslahatnya. Artinya 7 tahun ketiga ini masuk umur 15-an. Nah, artinya remaja. usia remaja. SMP. Dan di SMA. sini sudah diajak diskusi. Nah, gimana di sekolah? Ada aman tadi? Ada. Nah, gimana keadaan di sekolah? Ada aman-aman saja teman-temannya? Ada yang suka atau bagaimana? Ya sudah, kita tidak masalah. Intinya mungkin dikemas. Dan jangan sampai orang tua merasa malu, gengsi, canggung untuk membuka cerita terkait dengan perasaan
menyukai lawan jenis ini, jangan Oke. sampai. Karena kalau tidak dideteksi oleh orang tua, ya sebagaimana Kak Habib sampaikan tadi, Mm-mm. anak pun enggan, dia malu untuk menceritakan kepada orang tua, sampai apa yang terjadi? Dia menceritakan kepada temannya. Ya. Ana, saya suka sama seseorang, gimana menurut kamu? Oh, kalau gitu biar saya yang comblangin. Selesai sudah. Dan banyak memang Oke. terjadi, subhanallah, SMP bahkan SMA sudah zina, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Maka di sini orang tua jangan sungkan-sungkan, mungkin cari waktu yang tepat, ya, momen yang tepat, empat mata. Mungkin kalau dia seorang laki-laki, ya, mungkin dia bercerita dengan ibunya. Oke. Karena anak laki-laki bercerita dengan bapaknya, ini ego sama-sama tinggi. Api sama api bertemu ini. Betul, ya. Tapi kalau misalkan dia seorang wanita, anaknya perempuan, ahsannya memang dia bercerita dengan bapaknya. Karena ego tadi itu, perempuan sama perempuan, ya gimana Kak Habib? Selesai sudah. Artinya di sini kalau ia bercerita, seorang anak perempuan dengan bapaknya, bapaknya laki-laki, dan laki-laki ataupun seorang ayah tahu apa hal-hal keji yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Dia tahu. Dan sebaliknya, ketika seorang anak yang dia adalah seorang laki-laki dan ia bercerita kepada ibunya, tentu ibunya akan menjelaskan sejelas-jelasnya apa kira-kira perbuatan, dan itu berefek buruk kepada seorang wanita ketika laki-laki yang melakukan perbuatan zina tadi. Karena Masya Allah, ana dapatkan faedah dari Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizallahu ta'ala. Beliau mengatakan, bagi seorang mukminah, muslimah, ataupun wanita muslim, tidaklah lebih berharga setelah keimanannya, yakni kesuciannya. Maka penting bagi seorang wanita menjaga dengan sebaik-baiknya, yakni pertama pembekalan dari keluarganya, dan setelah itu dia diajarkan ataupun dia mempelajari apa batasan-batasan bagi seorang wanita ataupun laki-laki agar tidak terjerumus dalam hal yang namanya zina, Kak Habib. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk kita bersama tentunya, baik itu orang tua dan juga guru ya Ustaz, yang jangan sampai menganggap ini adalah hal sepele, atau bahkan menganggap, oh kita kan dulu pernah muda juga, kita juga seperti ini, mereka Pernah kan melalui muda, fase ini. Namun bisa jadi kita harus bertanya kepada diri kita, kalau seandainya kita seperti itu dulu, sekarang gimana kira-kira posisi kita, perasaan kita gitu, nah enggak. ketika kita seperti itu. Karena kan Kak Habib. kesadaran itu muncul ketika kita sudah keluar dari zona itu ya Ustaz ya. Mungkin kita remaja dulu, POV kita sebagai seorang remaja begini loh gitu. Ternyata ketika sudah dewasa, oh ini Nggak bagus nggak ternyata. bagus, membuat kita akhirnya memiliki efek jangka panjang jadinya gitu ya. Mungkin terakhir nih Ustaz, terkait dengan bagaimana cara kita memberitahu kepada para remaja ini bahwasanya visi jangka panjang itu harus kita utamakan dibandingkan hal yang sebentar saja nih Ustaz. Nah, visi jangka panjang dengan maksiat yang sebentar tapi berefek jangka panjang juga. Nah ini gitu. dia. Bahwasanya orang tua membesarkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita dan mengasuh kita itu mati-matian, bahkan setengah mati. Dengan harapan ada nantinya tumbuh kebaikan hadir pada diri anaknya. Dan membesarkan seorang anak, melahirkan seorang anak, mengasuhnya, itu tidaklah gampang. Itu sesuatu yang berat tentunya. Bahkan seorang ibu melahirkan seorang anak, itu sakitnya luar biasa. Dan sampai anak tersebut dibesarkan oleh orang tuanya dan anak tersebut tumbuh besar. Orang tuanya menyampaikan, nak, kau jangan sampai untuk melakukan ini dan melakukan itu. Karena sejatinya ketika hal tersebut terjadi, maka akan berefek kepada keburukan dan engkau menyakiti diri kami nantinya untuk yang kedua kalinya. Ini perlu dipahami bahwasanya seorang anak ya yang belum menikah, yang mungkin masih ada hubungan terlarang yang dilarang dalam syariat, maka selesaikanlah dengan cara yang baik. Karena apabila hal tersebut diketahui oleh orang tua kita, maka tidak hanya dosa yang kita peroleh, tapi orang tua pun juga akan mendapatkan mudaratnya. Dan apabila orang tua pun mengetahui hal tersebut, sungguh kita telah menyakiti orang tua kita untuk yang kedua kalinya. Maka pernah ketika salah seorang pemuda mendatangi Rasulullah SAW, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat yang lainnya. Pemuda tersebut mendatangi Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah,
izinkanlah aku untuk berzina. Bayangkan. Hmm. Ini kalau disebut-sebut, ya mental pemuda ini dengan mental anak zaman sekarang berbeda. Kalau dulu dia memang minta izin betul itu kepada Rasulullah. Rasulullah langsung ini. Bayangkan. Mm-mm. Sekarang mungkin seorang anak nggak mungkin dia minta izin untuk berzina kepada orang tuanya. Palingan dia akan kucing-kucingan untuk berzina hal tersebut. Dan dia meminta hal tersebut bukan karena pertanyaan yang kosong saja, tetapi ada maksud di situ. Apa itu, Ustaz? Dia ingin sesuatu yang buruk tersebut ingin ia lakukan, tetapi dia ingin menjaga dirinya juga. Maka Nabi mengatakan, para sahabat waktu itu mengatakan kepada pemuda tersebut, karena pertanyaan yang nyeleneh bagi para sahabat. Ya, engkau diamlah. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, dekatkanlah anak muda tersebut kepada diriku. Maka pemuda tersebut didekatkan kepada Nabi dengan jarak yang cukup dekat. Kemudian Nabi mengatakan, ijlis, duduklah. Maka duduklah pemuda tersebut. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau suka wahai anak muda ketika ibumu melakukan perbuatan zina? Maka apa kata pemuda tersebut? Qala la, wallahi la ya Rasulullah. Aku tidak ingin hal tersebut terjadi pada ibuku. Maka kata Nabi, ya tentu orang lain pun tidak suka terjadi pada ibu-ibu mereka, kepada wanita-wanita mereka. Kemudian Nabi bertanya lagi, bagaimana kalau misalkan perbuatan zina itu dilakukan terhadap anak perempuan engkau? Ya seandainya kita mungkin punya anak perempuan, kalau kita ingin berzina, bagaimana kalau terjadi kepada anak perempuan kita? Maka apa kata pemuda tersebut? Wallahi ya Rasulullah, aku tidak ingin hal tersebut terjadi pada diriku. Maka Nabi mengatakan, ya begitupun orang tua yang lain, yang mereka tidak ingin anak-anak perempuan mereka ya melakukan perbuatan yang keji tersebut. Maka setelah itu Rasulullah bertanya kembali, bagaimana kalau engkau suka bila perbuatan zina itu dilakukan terhadap bibi dari pihak ayahmu? Ya Rasulullah, enggak, demi Allah, aku tidak ingin hal tersebut terjadi. Maka Nabi pun mengatakan, ya begitu pun orang lain. Mereka tidak suka bibi dari jalur ayah mereka terjadi perbuatan yang keji tersebut. Kemudian ditanyakan juga, bagaimana kalau terjadi di pihak ibumu dari kalangan bibi engkau? Enggak wahai Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut. Seraya Nabi mendoakan pemuda tersebut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya, serta peliharalah kemaluannya. Maka dikatakan sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina sedikit pun. Artinya di sini para pendengar yang semula rahmati, pentingnya orang tua untuk menjelaskan kepada anaknya. Ini penerus generasi kita. Ketika kita yang tua ini sudah tidak ada lagi, penerus generasi bangsa Indonesia ini ya anak-anak kita. Maka tugas untuk membentuk generasi tersebut dimulai dari keluarga. Ya orang tua jangan sungkan untuk bercerita ya dengan sesuatu yang mungkin bisa dianggap tabu oleh sebagian anak. Maka pilihlah kalimat yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat. Ya. Kemudian di sini penjelasan dari hadis ini, syarahnya adalah pentingnya seseorang untuk memohon perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Berdoa tentunya ke Habib. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali Allah yang tolong kita. Ya. Dan Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Itu doa itu senjatanya orang-orang beriman. Maka kita punya senjata, kenapa tidak kita gunakan? Banyak orang sudah anak ikhtiar sendiri saja, anak usaha sendiri saja. Subhanallah, semuanya ini Allah yang mengendalikan. Maka kita minta kepada Allah untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Selain dari kita keluarga mendidik si anak, kemudian keluarga ataupun si anak berdoa untuk memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka jalan menuju zina tersebut juga jangan dilakukan.
juga jangan ditempuh, juga jangan dicari. Ini kadang HP juga masih terfasilitasi, ya. Laptop kadang masih diberikan kepada anak, dan fasilitas tersebut belum dipahamkan kepada si anak terkait dengan penggunaannya, bahayanya, ya. Dan hal-hal seperti itulah yang perlu dijauhi. Maka bagi seorang orang tua, ya, bagi kedua orang tua, bisa nantinya mengajak anaknya, selain aduh Ustaz, anak tidak memiliki keilmuan, ya sudah, dibawa dia kepada kajian, ya, diikutkan dia atau dilibatkan dia pada kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga mungkin atau yang semisalnya. Karena perlu dipahami, dan ini digarisbawahi, diberikan tanda kutip, dicetak miring dan ditebalkan. Oke. Ini banyak nih Gabib. Maksudnya penekanannya, pentanbihannya besar di sini. Syahwat kenapa ia terlarang? Pertama, karena keilmuan yang minim dan pemahaman yang kurang dipahamkan kepada anak muda tersebut. Yang kedua apa? Adalah karena banyaknya waktu kosong. Waktu kosong banyak, ya. Dan tidak diisi dengan kegiatan yang positif, ditambah dari impact ataupun dampak waktu kosong tersebut, stamina menumpuk dan tidak tersalurkan, akhirnya ke situlah dia tersalurkan. Makanya solusi bagi ayah bunda, ya bisa aja anak-anaknya, kalau yang ikhwan mini soccer mungkin. Oh iya. Bisa. Atau di Gor Haji Agus Salim jogging misalkan. Ataupun akhwat mungkin diajak dia kepada tempat-tempat kolam berenang yang syar'i, yang di situ akhwat-akhwat semua. Dan ketika dia sudah penat, tidak ada tuh syahwat untuk melenceng yang terbersih di benaknya, karena fisiknya sudah terkeluarkan seluruhnya. Ya, Masya Allah. Jadi pemuda tuh nggak bisa diam-diam baik di rumah. Nggak bisa ke Habib. Makanya di hari kiamat akan ditanya 5 perkara nantinya. Kita akan disidang oleh Rabbul Alamin, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ditanya 5 pertanyaan. Satu di antaranya, masa mudamu kau habiskan kemana? Kenapa ditanya masa muda? Kenapa tidak ditanya masa anak-anak? Kenapa tidak ditanya masa tua? Karena masa muda itu darah panas. Dia mencari sesuatu dan tingkat penasarannya itu tingginya luar biasa. Jadi tidak hanya anak-anak yang tingkat penasarannya tinggi. Remaja lepas dari anak-anak menuju ke dewasa, dia akan mencari jati dirinya. Makanya banyak orang mengatakan remaja ataupun fase remaja itu fase di mana mencari jati dirinya. Oh, Masya Allah. Gabib. Baik, Ustaz. Pemuda ini sampai 40 ya, Ustaz? Berarti Anda masih pemuda berarti? Masya Allah, masih pemuda kita Masih nih, Ustaz. pemuda. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu Habib. Masya Allah, ternyata memang di dalam Islam itu cinta itu punya tracknya sendiri, punya jalurnya, dan punya pagar-pagarnya. Yang gunanya bukan untuk mengekang, tapi bagaimana menyampaikan kita itu kepada tujuan yang benar, gitu. Dan untuk menjaga juga. Tanpa mengurangi kenikmatan itu sendiri. Betul. Dengan jalurnya yang ada. So stay on track-nya itu. Tetap di jalurnya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bahasan kita kali ini, terlebih ini khusus untuk para pemuda juga dan juga orang tua serta kita yang berada di sekeliling pemuda-pemuda zaman ini ya, Ustaz ya. Baik itu kita di masyarakat dan segala macam, ya tentu perlu untuk kita saling mengingatkan siapapun kita dengan cara yang benar juga ya, Ustaz ya. Tidak dengan cara kekerasan dan segala macamnya begitu, untuk kita mengingatkan satu sama lain. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Dan tentunya pemirsa di manapun berada, sampai berjumpa di episode selanjutnya di Sapa Edu Pagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Stay tune di 87,6 MHz Radio FM, saluran edukasi berkarakter. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.